kelompok 8 pada hari ini. Selamat pagi, saya Adi Garuna Alifa dan teman saya. Dan saya Citra Surahayu. Saya akan menjelaskan program keahlian pemasaran fase X. Ciri-ciri konvensional. Menggunakan saluran offline, minim segmentasi, pengeluaran biaya lebih besar. Media sosial, menggunakan teknik digital, penghematan biaya, target konsumen. Dan selanjutnya, kelebihan konvensional. Kelebihan konvensional untuk menjangkau customer tertentu, menawarkan perihal yang nyata, sangat efektif. Kelemahannya adalah biaya yang lebih mahal, sulit melacak untuk hasil, biasanya membutuhkan bantuan berasal dari pihak luar. Lalu kelebihan media sosial lebih praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Harga bervariasi karena bisa membandingkan harga dan berbagai online shop. Jangkauan lebih luas karena terdiri dari jangkauan lokal. Kelemahannya terjadi penipuan. Sering terjadi pengusaha online shop menaikkan harga karena ramai pembeli. Sering terjadi barang tidak sesuai dengan pesanan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pengertian pemasaran, tujuan pemasaran, fungsi pemasaran, contoh fungsi perusahaan distribusi, dan kesimpulan. Yang pertama, pengertian pemasaran menurut Paul dan Builtinan, strategi pemasaran adalah sebuah pola pikir yang digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis atau perusahaan dengan menyatukan beberapa unsur pemasaran seperti segmentasi pasar, bauran marketing, posisi, sasaran, dan sebagainya. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran menurut Philip Kotler yaitu suatu cara di mana fungsi dari pemasaran menyelenggarakan kegiatannya agar bisa mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam kegiatan penjualan pada level marketing. Dapat disimpulkan dari dua pendapat di samping adalah pemasaran adalah suatu cara dan pola pikir yang digunakan untuk mengembangkan suatu usaha agar bisa menghasilkan keuntungan dalam kegiatan penjualan pada level marketing. 1. Agar dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa. 2. Sehingga konsumen untuk mengetahui cara desain produk yang kita hasilkan. 3. Menciptakan citra merek, mengubah citra tersebut, dan membuat orang tertarik pada apa yang kamu jual sehingga menghasilkan bunga atau keuntungan. Kemudian fungsi pemasaran, meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba, riset, dan kompetensi. Dan contoh fungsi perusahaan distribusi. 1. Nelayan mengirimkan hasil tangkapannya kepada pedagang di pasar ikan. 2. Distribusi besar dari pabrik pencetak buku pada toko buku. 3. Pabrik televisi menjual televisi kepada konsumen melalui pedagang barang elektronik yang mengambil atau membeli dari agen atau perwakilan dagang pabrik televisi. Penerbit buku menjual bukunya melalui Aku